Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cacabaur, yang terhormat rekan-rekan teman sejawat SD Negeri Cacabaur yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih pada siang hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu pengajar sudah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Sedikit profil saya, perkenalkan saya Sitra Dewi dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Projo dari SD Negeri Cacabaur. Sebelum menuju acara materi, berikut saya sampaikan pembagian waktunya. Yang pertama, pembukaan terdiri dari berdoa, ice breaking 10 menit, penyampaian materi 20 menit, 3 kesepakatan kelas 5 menit, 4 sesi sharing 20 menit, 5 refleksi 7 menit, dan terakhir ke-6 penutup 3 menit. Sebelum acara kita mulai, kita menginjak di acara pertama, yaitu berdoa. Saya minta bantuannya Pak Wadiman untuk memimpin doa. Monggo. Para guru sekolah, Bu Sri Tati, selaku DPD, ada kita Bapak Ibu semuanya untuk mengawali acara ini, agar semuanya dapat berjalan lancar tanpa suatu apapun. Itu karena kita sebelum acara dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Cukup berjalan untuk pembukaan, untuk waktu kita aturkan kepada Bu Sri Tati. Terima kasih pada Pak Wakiman sudah membantu doa. Selanjutnya dilanjutkan dengan ice breaking. Untuk ice breaking kali ini, di depan ini ada kata tebak kata ya. Nah, di sini acak. Monggo siapapun bunyi mungkin yang pertama. Ya, apa Bu? Semangat. Oke, kita coba ya. S E M A N G. Semangat, tepuk tangan buat bunyi. Yang selanjutnya apa? Ya, Bu Muji. Segan, kita coba. S-E. Salah. Ayo. Salah. Senang, ya, senang. Selanjutnya apa? Apa? Salah.
Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya masih ke di nomor 6 ini ya, ada 15 soal. Ya, kita coba. Berjuang J U A N G. Betul sekali, berjuang. Coba Pak Jamilan. Ayo Pak Jamilan. Tekan. Iya, betul ya. Tekan, betul sekali. Sudah masih di nomor 8. Apa? Manusia. Ya. Selanjutnya nomor 9. Akhlak kita coba. A K apa? A K. Ya, akhlak betul sekali. Selanjutnya nomor 10. Ya Bu Mona, nomor 10. Damai. D-A-M-A-I. Damai, betul sekali, damai. Selanjutnya nomor 11. Kita coba. B-A-H-A-G-I-A. Bahagia, bahagia sekali kita hari ini ya. Apa ini? Ya, kita coba yang memuji ya. Iya ya, menghormati. Selanjutnya yang ke-13. Belajar. B-E-L-A-J-A-R. Belajar. Yang ke-14. Ya betul, percaya diri. Diri. Ya. Berada di yang terakhir. Nomor 15. Indah, betul coba kita Pak Jamilan ini ya. Ya, kita sudah berada di 15 sebelah kanan. Ya. Selanjutnya masih ada satu lagi ya. Kita buka. Kita menunggu loading karena sinyalnya ini. Ya sudah. Kita langsung ke materi tadi sudah. Ya nggak mohon maaf salah ketik ya, atau mungkin saya salah buka slide ini kayaknya. Ini budaya positif ya. Kira-kira budaya positif itu apa? Kira-kira, Bu
sesuatu yang membuat kondisi baik ataupun positif di lingkungan, baik itu sekolah ataupun kelas, mungkin seperti itu yang dilakukan oleh tidak hanya murid ya, Bapak Ibu guru juga, mungkin seperti itu. Terima kasih sekali jawabannya dari Bu Muna. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ini sudah menerapkan budaya positif apa di kelas? Ya, Bu, yang sudah mendarah dari di kelas. Mungkin budaya positif di kelas saya, karena saya itu kelas 1, saya menerapkan itu Bu, sebelum masuk anak-anak berbaris dulu, terus nanti disiapkan sama ketua kelasnya. Tapi karena kelas 1 saya itu menyiapkannya bergantian, karena anak-anaknya suka pengen untuk menyiapkan gitu. Bergilir. Nanti habis itu saling sama bu gurunya, baru masuk kelas, lanjut berdoa di dalam kelas, begitu Bu. Terima kasih sekali Bu Puji dan luar biasa. Ini tadi budaya positif dari kelas rendah. Sekarang saya akan mencari yang dari kelas atas. Ya, mungkin karena tadi kelas 1 kita ke kelas 6 ya. Budaya positif yang diterapkan di kelas 6 antara lain budaya membuang sampah pada tempatnya, karena anak-anak kadang-kadang masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu antara lain. Kemudian juga di budaya positif berdoa juga sebelum pelajaran dimulai itu juga dilakukan di kelas 6 gitu. Terima kasih sekali Pak Wajiman. Sedikit ya. Kalau kira-kira budaya sekolah, tadi kan sudah budaya kelas ya. Kira-kira Bapak Ibu punya rencana apa, gagasan apa untuk budaya sekolah? Mungkin contohnya senyum sapa salam ya. Itu anak-anak nanti kalau ada Bapak Ibu guru saling senyum kan. Kira-kira Bapak Ibu punya gagasan apa tentang budaya positif sekolah? Berarti kalau budaya positif sekolah itu budaya yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, dilakukan seluruh warga sekolah. Saya akan coba menanggapi Bu Tiwi, yaitu kegiatan sekolah, ya, budaya sekolah yang bisa diterapkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Menindaklanjuti dengan perkataan Pak Wagiman tentang sampah yang setiap hari selalu diingatkan, itu sepertinya kalau tidak menggunakan plastik, mengurangi penggunaan plastik. Jadi siswa itu membawa mungkin entah itu mangkok kecil atau mungkin itu gelas kecil untuk membeli jajan. Itu akan sangat mengurangi sampah. Itu salah satu budaya positif yang mungkin bisa dibanggakan di sekolah. Terima kasih Putri Wiji. Jadi yang menjadi gagasan Putri Wiji adalah pengolahan sampah, karena anak-anak ini jajannya pasti dengan plastik ya. Jadi ini memang menjadi PR kita semua bahwa sampah ini tidak akan pernah ada habisnya dan penyelesaiannya ini sungguh sangat rumit. Jadi ya, terima kasih sekali Putri Wiji. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya tersebut terdiri dari beberapa bagian. Nah, budaya positif ini tentunya dengan adanya budaya positif ini akan membiasakan anak nilai-nilai baik positifnya setiap hari ini akan selalu tertanam ke anak-anak. Konsep inti budaya
ada 8 ya. Yang satu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga diskusi. Selanjutnya kita akan membahas dari 8 konsep inti budaya positif ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran berdiferensi ini adalah peserta didik ini kalau zaman dahulu anak didik itu menjadi objek kita untuk belajar. Nah, pada pembelajaran berdiferensi ini anak-anak bukan lagi menjadi objek tapi menjadi subjek. Jadi mereka harus ikut aktif dalam pembelajaran. Mereka bisa menentukan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Dan kita sebagai guru hanya akan menjadi fasilitator. Gitu. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru merujuk pada pendekatan pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, learner center, berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Paradigma ini menekankan pada pembelajaran yang lebih kolaboratif, kreatif, kritis, dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa dianggap sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Mereka didorong untuk mengembangkan pemahaman mulai eksplorasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Bukan hanya menerima informasi secara pasif. Mungkin kalau di dalam kelas yang sudah saya terapkan, melatih anak-anak untuk terbiasa berdiskusi. Nah, dalam diskusi ini biasanya yang saya terapkan adalah membuat kelompok belajar yang isinya dalam kelompok belajar ini sedikit jumlahnya, anaknya ini anggotanya sedikit tapi jumlah kelompoknya banyak. Kenapa saya menggunakan diskusi ini? Karena nanti dengan adanya banyak kelompok tentunya anak-anak akan lebih aktif ya. Nanti kan mereka akan presentasi ke depan, dengan begitu akan melatih aktif anak-anak ini dalam pembelajaran. Nah, biasanya untuk diskusi ini saya lakukan dengan cara acak. Tidak setiap hari, misalnya hari ini Putri Wiji dengan Bu Muza, itu tidak. Untuk hari besoknya tidak akan sekelompok lagi karena kita menggunakan nomor ya, diacak dengan nomor. Nah, jadi di sini nanti anak-anak eksplorasi mencari sendiri. Kita hanya memberikan seperti itu, misalnya materinya apa tentang pembagian misalnya. Nah, nanti di sini anak-anak akan bereksplor gimana cara mencari solusi pembagian yang mereka inginkan, yang mereka mengerti dengan hasil yang tercepat. Karena sekarang kan pembelajarannya sudah subjektif, tidak ya. Selanjutnya yang kedua, penggunaan teknologi. Teknologi digital digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang lebih dinamis, interaktif, dan personal. Hal ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh, akses ke sumber daya yang lebih luas, dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, penggunaan teknologi tidak bisa dipungkiri
diri lagi untuk era sekarang ini ya. Pembelajaran teknologi sebenarnya seharus dikenalkan di kita anak-anak SD, tapi karena keterbatasan kita di sekolah kita untuk akses dan sumber daya yang ini kita masih sangat kekurangan ya, karena memang di sini jaringannya tidak ada untuk yang di sekolah kita aja memang tidak ada ya, dan ini sangat diperlukan. Mungkin saya juga masih banyak belajar kalau penggunaan teknologi ini. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Paradigma baru menekankan pentingnya keterampilan untuk belajar sepanjang hayat, di mana siswa didorong untuk menjadi pembelajar mandiri yang terus-menerus mengembangkan diri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi depan. Jadi di sini anak didik kita harus aktif dalam pembelajaran. Mereka harus berekspor mengembangkan diri mereka. Kita hanya sebagai tadi ya fasilitator saja. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital menjadi fokus utama mengingat tuntunan dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin kompleks dan dinamis. Yang kelima adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran dihubungkan dengan konteks dunia nyata, sehingga siswa bisa melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan situasi di luar sekolah. Nah, jadi yang dimaksud pembelajaran kontekstual di sini adalah ketika kita mengajar, misalnya contohnya kita menyuruh anak-anak kita menggambar masjid atau warung. Nah, berarti kan kita harus menghubungkan dengan konteks dunia nyata. Berarti kita mengajak anak-anak yang dekat-dekat bangunan masjid itu atau warung yang ini atau rumah yang digambar. Nah, anak-anak akan mencontoh nyata. Dia akan melihat nyatanya seperti ini. Jadi anak-anak akan melihat nyata dan mereka menggambarnya mungkin begitu. Dan tentunya kita akan membawa yang ada di luar sekolah di situasi kalau di sini mungkin yang dekat saja, karena ya mungkin transportasinya untuk membawa ke jauhnya sana itu ya mungkin besok bisa. Kalau di kelas kita ini ada biasanya apa pun ini kalau di akhir semester itu yang utama ya mungkin gelar kayak ini ya. Selanjutnya merujuk dari tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada gambar dua orang ya. Yang depan ini sebagai murid, yang belakang kita sebagai guru. Jadi ilusi kontrol murid, mengontrol murid. Dari belakang ada kuncinya, diputar jalan, kalau tidak diputar jalan gitu ya. Kayak mainan anak-anak itu. Ya. Yang bawahnya ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kekuatan positif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nanti di slide selanjutnya akan ada penjelasannya ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang stimulus respon di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Realitis, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
Selanjutnya, orang lain mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya yang nomor 2 tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip utama dalam disiplin positif. Respek dan bermartabat. Yang pertama, respek dan bermartabat itu mungkin lebih ke respek itu peduli dengan temannya, ya, peduli dengan temannya. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan konsisten, mempunyai komunikasi yang baik dengan teman-temannya, mungkin kalau di sekolah ya. Tiga, mengajarkan dengan penghukum. Bapak ibu guru tidak menghukum tapi mengajarkan, ya. Bagaimana menghukum itu dan bagaimana mengajarkan itu, ya. Selanjutnya, penguatan positif. Penguatan positif mungkin dengan kemudian mungkin contohnya, ya, selamat, nilaimu bagus mungkin, atau lebih semangat lagi, mungkin penguatan positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Yang keenam, konsekuensi logis dan alamiah. Konsekuensi logis ini adalah contohnya misalnya anak ini tidak mengerjakan PR. Misalnya hari ini tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya dia sudah sesuai kesepakatan kelasnya, dia akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. 7. Pembentukan peran model. Nah, pembentukan peran model ini biasanya anak adalah objek yang suka meniru, ya. Nah, peran model di sini adalah diibaratkan kita sebagai guru. Tentunya sebagai guru akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, modelnya kita yang meniru adalah anak didik kita. 8. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini tentunya dalam setiap kegiatan di kelas, kita sebagai guru harus melibatkan anak-anak kita untuk ikut aktif dalam pembelajaran setiap harinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primayers Program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari
dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia, apabila kebutuhan dasar itu tidak dapat terpenuhi, tentunya akan menimbulkan sebuah masalah di Bapak Ibu. Jadi sangatlah penting kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi. Nah, berikut 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang bertahan hidup itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ini kebanyakan ya, pada umumnya banyak dari kebebasan ini banyak yang kebablasan ya, karena saking bebasnya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mungkin dalam saat kita berbicara mungkin ya, saking bebasnya bicara kita tidak bisa mengontrol diri sendirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, masih yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari kenyamanan hukuman, berkesinambungan dengan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi intrinsik ini yang untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, contohnya kalau sebagai anak didik ya, ini misalnya kita harus ranking 1 ya. Nah, dengan ranking 1 ini kita akan mendapat imbalan atau penghargaan. Wah, ranking 1 dia akan dikagumi dengan contohnya mungkin seperti ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Di sini ada gambar anak guru menghukum, pembuat bersalah, merasa bersalah. Yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah menjadi yang mana? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Sampai di sini. Kondisial ya, mungkin sampai sini Ibu sudah menjadi yang mana? Dan ini teman-teman. Masih menjadi sebenarnya kebanyakan penghukum ya, karena kalau kita itu anak-anak SD ya tahu sendiri ya, tingkahnya anak-anak SD setiap hari itu ada saja. Kita untuk menghindari menjadi penghukum itu sangatlah sulit.
sulit. Ya, kita akan bahas selanjutnya. Masih berada di penghukum. Semoga kedepannya bisa menjadi manajer ya, Bu ya. Ya, penghukum. Dalam posisi ini, guru yang berperan sebagai penghukum secara tegas dan konsisten menerapkan hukuman untuk pelanggaran aturan atau perilaku yang tidak sesuai. Hukuman mungkin diberikan dengan cara yang keras untuk menegakkan disiplin dan menunjukkan otoritas. Nah, tujuan dari penghukum ini untuk menegakkan ketaatan dan menjaga keteraturan di kelas. Hukuman dianggap perlu untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kelebihan dari penghukum ini dapat dengan cepat menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dan mempertahankan kontrol yang ketat. Kekurangannya adalah bisa menimbulkan rasa takut atau kebencian pada siswa, menghambat kreativitas dan mengurangi hubungan positif antara guru dan siswa. Ini ya penghukum. Kata-kata penghukum itu yang seperti apa? Ini mungkin contoh kata-kata yang mencerminkan penghukum. Ya, contohnya. Kamu itu gimana sih? Seperti saya tidak bisa. Lebih ke yang keras ini misalnya begini. Berdiri di bawah bendera dengan angkat satu kaki. Nah, mungkin seperti itu ya penghukum. Kita menghukum. Nah, dengan kita menyuruh anak-anak berdiri ini kan intinya biar kita sudah ya dihukum agar tidak mengulangi. Tapi kekurangannya itu menimbulkan rasa takut. Jadi kita jadi seperti cara bahasa Jawanya ya. Kita jadi guru jadi ditakuti anak-anak. Yang penghukum. Anak-anak yang belum tahu intinya apa. Tapi gini Bu, yang pernah saya alami juga, yang namanya anak-anak SD kadang diberi hukuman seperti itu, kadang saya juga memberi hukuman nyapu dan sebagainya. Itu malah merasa senang sekali karena di luar kelas, sehingga kadang-kadang besok diulangi lagi. Rasanya tidak ada permasalahan. Itulah yang pernah saya alami. Terima kasih masukannya untuk Ibu Kepala Sekolah. Ya, betul sekali yang disampaikan dengan Ibu. Kadang kita menghukum anak misalnya terlambat saat upacara bendera dan nanti menyapu. Nah, ini anak-anak tidak merasa dihukum, malah senang karena dia tidak mengikuti pembelajaran. Ya, betul sekali yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Dalam pendekatan otoriter, guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah mungkin menggunakan kata-kata atau sikap yang menekankan betapa mengecewakannya perilaku siswa atau bagaimana tindakan mereka melanggar aturan dan harapan. Perasaan bersalah digunakan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dan otoritas. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa mematuhi aturan melalui perasaan bersalah karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh guru. Kelebihannya adalah bisa efektif dalam jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dan disiplin. Kekurangannya adalah dapat menyebabkan perasaan negatif yang mendalam pada siswa seperti rendahnya diri atau ketakutan yang dapat menghambat hubungan positif dan perkembangan emosi. Yang ketiga adalah pemantau. Dalam pendekatan otoriter, guru yang berperan sebagai pemantau merasa bersalah secara ketat, mengawasi perilaku siswa dan dengan cepat menunjukkan jika siswa melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Nah, guru mungkin menegaskan kembali harapan dan mengingatkan siswa tentang konsekuensi moral atau emosional dari tindakan mereka. Tujuan dari pemantau ini adalah untuk menjaga disiplin dengan memastikan siswa menyadari dan merasa bersalah
atas setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Kelebihannya bisa efektif dalam menjaga kontrol dan memastikan siswa mematuhi aturan. Yang ketiga, selanjutnya kekurangannya bisa membuat siswa merasa terus-menerus diawasi dan tertekan yang dapat menghambat kreativitas dan pengembangan positif. Selanjutnya, teman. Dalam pendekatan otoriter teman, seringkali tidak terlalu diperhitungkan dalam pengelolaan kelas. Guru lebih fokus pada aturan dan kepatuhan individu. Hubungan teman tidak menjadi faktor utama dalam pengendalian disiplin, dan peran teman dalam hal ini lebih sebagai latar belakang yang mendukung aturan yang ditetapkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa mematuhi aturan tanpa terlalu memperhitungkan dinamika sosial antara teman-teman. Kelebihannya adalah dapat memperhitung kekurangannya tadi. Kelebihannya dapat menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan teratur. Kekurangannya adalah bisa mengabaikan dinamika sosial yang penting dan mengurangi kesempatan untuk membangun hubungan positif antar siswa. Yang selanjutnya adalah manajer. Dalam pendekatan otoriter, guru berperan sebagai manajer yang mengontrol secara ketat semua aspek kelas. Guru menetapkan aturan dengan tegas, memantau kepatuhan siswa, dan mengelola perilaku dengan pendekatan yang perspektif. Keputusan dibuat sepenuhnya oleh guru dan siswa diharapkan mengikuti instruksi tanpa banyak diskusi. Tujuannya adalah untuk menjaga kontrol dan disiplin yang ketat dengan memastikan bahwa semua aspek berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kelebihannya adalah membantu menciptakan struktur dan kepastian dalam kelas serta meminimalkan gangguan. Kekurangannya adalah bisa mengurangi otonomi siswa dan menciptakan lingkungan yang kurang fleksibel atau tidak mendukung pengembangan kreatif. Di sini contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kata-kata dari seorang penghukum adalah hormat pada bendera 1 jam. Ini untuk yang penghukum. Membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Sebagai teman, ayo dong kerjakan tugasnya. Nanti kalau kamu sudah selesai, kita main games. Untuk yang pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Di depan sini sudah ada posisi kontrol kah? Kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Mana mungkin? Membuat rasa bersalah mungkin membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Puji, jangan melawan. Mungkin penghukum. Kamu tidak memantau ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana menyelesaikan masalah. Ini rencana. Apa rencanamu ya? Berada di manajer. Oke.
Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo, ini sudah. Temannya Bu, ya, teman kita teman ya Bu ya. Benar ya Dek ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas. Ayo. Ini ke penghukum ya Bu. Kapan? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita berada di keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin kalau untuk peraturan kelas itu bersifat satu arah ya. Kita yang membuat, anak-anak yang melakukan, mungkin seperti itu. Tetapi kalau untuk yang keyakinan kelas, kita sepakati bersama antara murid dengan Bapak Ibu guru, seperti itu mungkin. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu di sini sudah ada yang melaksanakan keyakinan kelas belum? Sudah ada kan? Oke, nanti kita. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas kata-katanya. Misalnya saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari hal ini contoh keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah perbuatan keyakinan kelas. Kira-kira langkah pertama apa saat kita ingin membuat keyakinan kelas? Pertama, diskusi ya. Maka pembuatan keyakinan kelas mungkin bisa itu siswa disuruh menuliskan di kertas atau mengeluarkan pendapatnya, nanti yaitu didiskusikan. Saya ingin mengetahui kalau keyakinan sekolah itu seperti apa? Keyakinan sekolah ada ya. Kita langsung diskusi saja untuk yang sesi ini ya. Nah, ini ada gambar contoh penerapan keyakinan. Saya menerapkan di kelas ya sedikit dengan anak, tidak ada videonya, cuma fotonya saja. Nah, di sini sesi diskusi ini saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan keyakinan kelas. Nanti setelah ditulis di stick note bisa ditempelkan ke depan. Minta bantuannya Bu Muna untuk dibagikan. Monggo. Keyakinan kelas.
buat keyakinan kelas. Maka bisa ditulis keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ya. Kita praktek membuat keyakinan kelas. Boleh 1, boleh 2. Ini dipersilahkan. Nanti bisa ditempel di sebelah sini, nggak apa-apa. Atau di bawahnya sini, loh. Bisa ditempel di samping, bisa ditempel di bawah juga bisa. Ya, sini mau nah. Ya, 1, 2 boleh, lebih banyak lebih baik. Di sini ya, sudah tertempel berapa ini? 1 bisa dibacakan masuk ke depan, monggo Bu Uji bisa dibacain. Semua apa saja? Ya, semuanya. Ya, saya akan membacakan keyakinan kelas. Yang pertama ada disiplin. Kemudian ada selalu datang tepat waktu. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas. Yang kelima, tidak boleh mencontek. Yang keenam, tidak boleh membuang sampah di laci. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh membuli teman. Dan yang terakhir, percaya diri. Terima kasih Bu Muji ya. Dari keyakinan kelas ini, mari kita rubah menjadi kalimat positif ya. Contohnya, misalnya yang ini ya, tadi ini saya mengambil dilarang membuang sampah. Kira-kira kalimat diubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Jangan apa? Ya, kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya akan mengambil lagi tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Kira-kira kalimat positifnya diubah kalimat positifnya apa? Tidak membuli. Ya, menjaga kerukunan. Mungkin bisa dituliskan di sebelahnya bunyi. Yang ini tadi nomor 1. Disiplin ya, pakai yang warna berbeda. Ya, kuning. Oke, nanti bisa ditempel di sebelahnya. Terus saya ambil yang tidak boleh mencontek. Jujur, oke. Tidak boleh mencontek menjadi jujur. Oke, saya tadi ini ya. Yang ke-6 nih. Bertanggung jawab terhadap tugas. Kira-kira kalimat positifnya? Oh iya, oke, betul. Terus tidak membuang sampah tadi sudah. Oke, sudah. Datang tepat waktu. Oke, ya. Terus selalu datang tepat waktu sama percaya diri, disiplin. Tadi disiplin sudah. Ya, oke. Percaya diri ya. Percaya diri, disiplin. Jadi di sini sudah
Nanti bisa ditempel di sebelahnya, di sebelah sana yang sebelahnya merah-merah. Ya. Ya, tadi sudah mendapat keyakinan kelas 6 atau berapa ini? Tadi 7 ya, ada disiplin, percaya diri, datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, tidak boleh mencontek, terus tadi tidak yang menjaga kerukunan dan buang sampah pada tempatnya. Ini sama, tidak boleh membuang sampah di lagi. Ini sudah berhubungan dengan sampah. Nah, berikut Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, semoga nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nanti akan lebih ramai, lebih asik ya daripada membuat keyakinan kelas saat ini ya. Nah, selanjutnya sepertinya sudah cukup tentang pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya masuk ke materi. Nah, ini tadi sudah ya gambar saya penerapannya di kelas bersama anak-anak, tidak ada videonya, hanya foto saja. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Kira-kira apa? Apa kira-kira segitiga restitusi itu berguna? Kira-kira memberikan clue. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru dengan muridnya agar anak-anak itu menjadi lebih bertanggung jawab. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Mona. Kita akan bahas segitiga restitusi apa? Terus sekali yang disampaikan Bu Mona adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, terus yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ini adalah video ya, saya tunjukkan trennya saja. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Berikut contoh video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini ceritanya anaknya membuang sampah sembarangan. Ini sebenarnya paling mau berbandingnya, bagaimana cara berbandingnya? Ya, mengurangi HP ya, jangan terlalu malam. Nanti juga ada pemain HP itu harus dibatasi. Karena bermain HP lama-lama menyebabkan kelihatan itu menjadi kelangkaan nih. Cara memulai berbandingnya. Ibu ya, dari atas dapat memberinya membuat selanjutnya adalah umpan balik dari peserta didik. Tadi karena saya sudah melakukan restitusi, umpan balik dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa Tribatova, kelas 2 SD Kerja Jakarta. Saya sedang diajak mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan dan tidak menaati kesalahan kelas sedikit bersama-sama, yaitu memberi pembelajaran dan kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah melakukan segitiga restitusi belum? Sebenarnya belum. Mungkin sudah, cuma tidak tahu. Oh, ini namanya segitiga restitusi, tidak tahu. Tahunya oh ini sebenarnya kita semua sudah melaksanakan, tapi karena kita istilahnya itu belum tahu dan penerapannya yang baik itu bagaimana kita belum tahu. Sebenarnya kita semua ini sudah contoh penerapan segitiga restitusi. Monggo Bu Indi mungkin sudah pernah merestitusi muridnya karena kelas super ya. Mungkin karena belum tahu ya apa itu segitiga restitusi itu, jadi baru tahu kali ini dapat pesan dari ibu itu. Oh, ternyata saya masih melakukan segitiga restitusi. Itu kemarin terjadi pada anak didik saya yang tidak disiplin waktu, terlambatnya. Kemudian saya mencoba menstabilkan integritasnya, memberikan masukan-masukan, kemudian memvalidasi permasalahan. Kenapa kok terlambat? Terus masih ada alasan di
keyakinannya bahwa apa yang telah dibuat itu apakah bisa diperbaiki, kemudian apakah dia mau memperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Bu Jinan ya. Sebenarnya itu seperti yang disampaikan Bu Jinan, ternyata Bu Wiji ini sudah menerapkan segitiga restitusi. Cuma belum terasa, oh ini namanya segitiga restitusi. Ini belum terasa ya. Sepertinya kita sudah berada di penghujung ya, sudah berada di penghujung. Nah, untuk sesi refleksi, kira-kira untuk diseminasi kali ini apa yang Bapak Ibu rasakan refleksi untuk saya ke depannya? Monggo Bu Kepala, monggo refleksi. Sama kegiatan hari kegiatannya hari ini. Terima kasih dari Ibu Diri yang memberikan waktu untuk diri saya untuk merefleksi kegiatan pada siang hari ini. Tentu saja Bu Diri dalam melaksanakan diseminasi pada kesempatan siang hari ini sudah sangat baik. Semoga nantinya bisa dilaksanakan oleh teman-teman guru di SD Negeri Cacat Tengger, juga nantinya bisa kita tingkatkan dalam segala sesuatunya. Semoga di SD Negeri Cacat Tengger nantinya akan lebih baik lagi, dan selamat berdiri dalam melaksanakan destinasi hari ini. Semoga kedepannya segala sesuatunya lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Giman. Refleksi untuk kegiatan hari. Terima kasih waktu dan tentunya kegiatan ini memberikan banyak pengalaman bagi kami semua. Harapannya nanti setelah memperoleh pengalaman ini kami dapat menerapkan dalam kegiatan di kelas masing-masing. Jadi tentunya sangat bermanfaat sekali. Demikian. Terima kasih atas waktunya. Refleksi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan diseminasi ini, saya pribadi merasa sangat tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tiwi, baik dari budaya positif sampai yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi, menambah pengetahuan saya mungkin juga dengan teman-teman yang lain tentang budaya positif itu, dan saya sangat merasa senang ada dari diseminasi ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya Bu Wiji. Terima kasih Tuan Bu Dewi. Mungkin refleksi dari saya hampir sama ya dengan yang disampaikan oleh Bu Muna. Saya jadi tahu apa itu budaya positif, terus tadi apa itu kontrol emosi, keyakinan kelas, dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Mungkin besok bolehlah diadakan diseminasi lagi biar Bapak Ibu juga bisa lebih tahu, lebih mengerti. Jadi apa yang tadinya mungkin kayak tadi segitiga restitusi kita sudah melakukannya, tapi cuma kita belum tahu itu namanya apa. Dari saya mungkin sama seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Semoga besok bisa menerapkan ketika belajar di kelas dari yang tadi kontrol guru sampai dengan segitiga restitusi. Kita Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada saya, terima kasih kepada Bu Tiwi. Dan mungkin dari segi yang saya sampaikan tentang
diseminasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun sebayangan saya adanya beberapa pesan yang telah diberikan kepada ibu dan nanti apa yang diberikan saya bisa menerapkan hanya sedikit ataupun sebagian bisa mengikuti. Terima kasih. Wiji, monggo. Gimana? Ya, sudah cukup. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara diseminasi pada hari ini. Sebelumnya, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini guna untuk aksi nyata di modul 1.4. Kedepannya nanti akan saya unggah di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mengoreksi kritik dan sarannya ya. Terima kasih sekali sudah merepotkan banyak hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Tentunya saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata lain beribu-ribu terima kasih. Sekian acara pada sore hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pamit undur diri, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.